Jadi tadi Abang Iksan Tinggapi punya pesan tadi bahwa yang ada di kiri, yang ada di kanan, di depan dan di belakang segera kembali ke jalan yang benar supaya sama-sama ketong bangun Maluku. Kaeng seng sabarang kaeng, kaeng putih yang beta cari. Cinta seng sabarang cinta, cinta suci hanya Parlawamena. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Kena rasa. Berikut katong kasih kesempatan buat katong punya Wakil Gubernur Maluku, Bapak Haji Abdullah Fanat, untuk memberikan orasi politik kepada katong sekalian. Dong bikin panggung bagus-bagus, semuanya pidato di bawah. Ya, kita memilih pidato di atas, tempat yang bagus sudah disiapkan. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati pemerintah desa Waplau bersama seluruh perangkat pemerintah desanya, Bapak Imam dan penghulu masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus sebut nama kampungnya ini karena Waplau, terus apa lagi? Lamahan, Wailura. Iya, semuanya yang saya cintai. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam yang baik dan suasananya cukup bagus. Beta merasa penting untuk menyampaikan beberapa hal yang pertama. Banyak hal yang telah disampaikan oleh adik-adik terdahulu terkait dengan untung ruginya memilih pasangan laut. Yang kedua, potensi kemenangan pasangan Lawamena. Beta kira sudah cukup jelas dan takut beta lupa, beta akan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Iksan Tinggapi tadi. Meskipun beta bukan adalah calon gubernur, tapi beta rasa beta bisa merespon harapan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, harapan yang telah disampaikan tadi untuk Hendrik Leorisa Abdullah Fanat bisa memberi ruang kepada putra-putri negeri Bengkulu jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Hari ini beta mengatakan merespon dengan positif Pak Iksan. Kita akan laporkan ke Pak Gubernur dan terasa itu bukan permintaan yang terlalu berat karena 11 kabupaten kota memang sebaiknya memiliki keterwakilan di dalam pemerintahan itu. Satu, kita minta begini, tolong bantu beta dengan Bapak Hendrik memenangkan pasangan Lawamena di Kabupaten Buru, karena itu menjadi tiket yang sangat mudah untuk mengakomodasi aspirasi. Ini ganti dulu baterainya kayaknya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tadi adik-adik semua sudah menyampaikan banyak hal. Beta ingin memberi sudut pandang yang berbeda. Begini,
Sejak Bapak Hendrik memutuskan memilih beta untuk menjadi calon wakil gubernur, beliau langsung memerintahkan beta untuk mengidentifikasi apa yang menjadi masalah-masalah krusial di masyarakat Maluku. Ada beberapa yang beta anggap sangat krusial. Yang pertama itu merosotnya daya beli masyarakat. Bapak-bapak, daya beli masyarakat menurun itu rumusnya cuma satu: jumlah uang yang beredar itu kurang. Itu rumus ekonomi ya. Akibat daya beli masyarakat itu menurun, maka Bapak Ibu yang punya usaha seperti toko sembako, jualan ikan, jualan sayur itu menjadi kurang laku, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selain itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, kita juga mencatat pengangguran yang naik cukup tinggi. Pengangguran yang naik cukup tinggi ini diakibatkan karena, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita yang kuliah itu lalu tertampung di pemerintah. Nggak bisa. Rumusan itu tidak ketemu karena pertumbuhan penduduk itu tidak berbanding lurus dengan kuota pegawai itu sendiri. Bapak-bapak coba duduk berimajinasinya seperti ini. Di kecamatan Lau ini, 1 tahun itu berapa bayi yang lahir? Saya percaya 1 bulan itu pasti lebih dari 10 ini. Lebih dari 10. Itu berarti 10 bulan itu berapa? Itu cukup banyak, Pak. Sementara kuota pegawai yang dialokasikan untuk Kabupaten Bengkulu dalam setahun itu cuma berkisar 200 sampai 250. Jadi kuota itu tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Ini problem. Ini bukan problem yang terjadi di Bengkulu, tapi ini masalah yang bersifat universal. Di mana-mana terjadi masalah seperti ini. Dan penyelesaiannya bukan di pemerintah saja, tetapi pemerintah harus memberi iklim yang positif terhadap investasi dan mendorong pertumbuhan industri-industri, karena angkatan kerja itu akan tertampung di situ. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini anak-anak kita di Maluku banyak merantau ke Ternate. Di mana itu? Di tambang itu? Di Weda. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini menjadi problem yang kami catat. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, hari ini kita membutuhkan industri atau proyek-proyek strategis nasional. Misalnya, Blok Masela harus jalan, Lumbung Ikan Nasional harus jalan, Ambon Newport harus jalan, bahkan Provinsi Kepulauan itu juga harus jalan. Proyek strategis nasional ini tidak bergerak sama sekali di pemerintahan gubernur sebelumnya. Padahal ini jalan keluar untuk bisa memecahkan kebuntuan masalah pengangguran ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki akses langsung, karena Bapak Ibu semua, proyek-proyek strategis nasional itu membutuhkan anggaran yang triliunan rupiah. Bahkan hari ini ingin saya katakan kepada kita semua, ruas jalan di daerah Batabual yang untuk sementara saya mendapatkan data itu kisaran 70 sampai dengan 100 km, itu ibu bapak semua itu bisa menghabiskan anggaran bisa mencapai 0,5 triliun, kurang lebih 500 miliar. Kalau 500 miliar
dengan kemampuan fiskal yang tadi disampaikan oleh Adil dan Iksan, ya, itu gak bisa apa-apa. Bahkan di provinsi pun dengan APBD 3,3 triliun pun tidak bisa apa-apa. Karena APBD provinsi 3,3 triliun itu akan terdistribusi ke 11 kabupaten kota. Gubernur Maluku bukan saja menanggung permasalahan infrastruktur di wilayah Kabupaten Buru saja, tapi di 10 kabupaten kota lain juga menjadi kewajiban dari seorang gubernur. Dan karena itu ibu bapak semua, kita membutuhkan langkah-langkah luar biasa, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini ada di Hendrik Lewerisa. Oleh karena itu adik-adik yang sebelumnya telah menyampaikan bahwa kriteria untuk memilih Hendrik Lewerisa dengan segala kelebihannya itu memang begitulah adanya. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, bahkan gubernur kita sebelumnya dengan APBD yang ada, dia harus lagi meminjam 700 miliar lebih dari negara. Bapak Ibu tahu, pinjam 700 miliar itu cuma untuk bangun tali, untuk bangun trotoar yang orang jatuh-jatuh di kota Ambon itu, yang hari ini ada 2 pejabat itu sudah masuk penjara itu. Secara teoritis yang namanya pinjaman, Bapak Ibu semua, apalagi pelaku dunia usaha, kita meminjam uang di bank itu adalah untuk modal usaha. Ibu bapak yang meminjam di bank sebagai pengusaha sembako, tapi uang itu kalau dipakai untuk membeli televisi, maka itu salah sasaran. Karena televisi itu bukan masuk kategori barang yang produktif. Ibu bapak minjam di bank harus membeli sembako untuk dijual lagi, meskipun untungnya cuma 0,05%, tapi itu adalah barang-barang yang produktif. Oleh karena itu, kesalahan besar sekali gubernur kita sebelumnya meminjam uang dari negara yang harus dibayar dengan persentase bunga tertentu, tapi digunakan untuk proyek-proyek yang tidak produktif. Ini menyalahi ibu bapak semua. Besok kalau Pak Hendrik dan saya terpilih menjadi gubernur wakil gubernur, kami berdua berkewajiban untuk melunasi itu setiap tahun untuk kurang lebih 100 miliar harus kami kembalikan itu ibu bapak semua. Ini pemimpin yang konyol seperti ini memang benar harus dihentikan. Bapak Ibu semua, gubernur di dalam aturan itu dia adalah pejabat pemerintah pusat di daerah. Tugas pokoknya ada 2, satunya mengawasi dan satunya membina. Mengawasi siapa dan membina siapa? Mengawasi para bupati wali kota, dan jika mereka berbuat salah harus dibina. Itu 2 tugas pokok. Kebiasaan ini Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat sudah memotretnya. Kenapa ekonomi kita bangkrut? Bukan saja soal APBD kita yang kecil, tetapi yang pertama APBD ini diarahkan kepada pekerjaan atau proyek-proyek yang tidak produktif. Yang kedua, pencairan proyek itu sendiri terlalu mengalami keterlambatan. Bapak Ibu semua, begini Pak, kalau seorang gubernur, ini banyak mantan anggota DPR di sini, banyak pejabat, mantan pejabat di sini. Saya pikir forum ini yang sedikit ilmiah. Saya mengungkapkan beberapa perspektif untuk bisa difahami. Ibu bapak semua, adik-adik ini mantan anggota DPR. Pekerjaan proyek pemerintah itu cuma 2 kategori. Yang satu adalah padat modal dan proyek padat karya. Proyek padat modal
adalah proyek-proyek dengan nilai besar yang pekerjaannya menggunakan teknologi tinggi. Misalnya proyek-proyek jembatan dengan menggunakan eskavator, doser, alat panjang, dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini lebih menggunakan teknologi tinggi sehingga tidak terlalu menggunakan tenaga manusia. Artinya, kalau pekerjaan semua diarahkan kepada padat modal seperti itu, tenaga manusia kurang difungsikan, maka uangnya cuma beredar pada beberapa titik saja. Sementara proyek-proyek padat karya adalah dengan kategori lain atau proyek-proyek swakelola berupa jalan setapak 250 juta, 300 juta yang dikerjakan dengan tenaga manusia, dan itu membuat uang itu berpindah tangan dari pemerintah kepada kontraktor, kemudian kepada tukang batu, tukang kayu, tukang jual pasir, tukang jual batu, dan seterusnya. Itulah yang membuat uang itu beredar. Belakangan ini, ibu bapak semua, banyak para bupati dan gubernur itu menghindari proyek-proyek padat karya ini karena dia tidak mendapatkan keuntungan dari situ. Bahkan kebiasaan ini sampai turun ke desa-desa. Dana desa itu sebenarnya diperuntukkan untuk proyek-proyek swakelola atau padat karya, tetapi oleh kepala desa dan seterusnya itu dikontraktualkan karena dia bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Inilah harus ditertibkan oleh Hendrik Leorisa dan Abdullah Fanat. Bapak Ibu semua, kita coba menjelaskan sedikit. Uang itu berpindah dari pemerintah ke masyarakat melalui program atau melalui proyek. Ibu punya suami menjadi tukang kayu, menjadi tukang batu, mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Lalu kemudian upah itu diberikan kepada istri, belanja makan untuk anak, membiayai sekolah, dan seterusnya. Uang itu terakhir dia kembali lagi ke pondok untuk beli kopi, beli gula, beli beras, dan seterusnya. Setelah uang itu kembali ke pondok atau ke toko, uang itu tidak kembali lagi ke masyarakat. Lalu uang itu tidak kembali ke masyarakat, dia harus kemana? Dia harus ke Surabaya, karena semua yang Bapak Ibu butuhkan itu berasal dari Surabaya. Artinya uang di masyarakat ini kosong. Pemimpin yang cerdas harus mampu mengendalikan uang itu untuk tetap stabil di hadapan masyarakat. Bapak Iksan, Adinda Aziz, kalian berdua adalah mantan anggota DPR. Kalian menetapkan APBD dengan 1 triliun itu untuk 12 bulan. Kalian berdua terlibat di dalam penetapan peraturan daerah tentang APBD tahun tertentu. Itu adalah duit untuk 365 hari yang terhitung dari tanggal 1 Desember, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Sekarang saya tanya kepada kalian bertiga yang mantan anggota DPR, kalau sudah kalian tetapkan, tapi anggarannya baru jalan di Agustus, berarti sekian bulan ini kan uangnya tidak ada kan? Ini yang konyol kita selama ini. Besok saya pastikan Hendrik Leorisa Abdullah Fanat akan menertibkan ini. Saya akan panggil para bupati semua, harus tertibin. Uang itu harus segera turun ke masyarakat. Selambat-lambatnya Maret itu semua proyek harus turun. Kita buat dalam 3 tahap. Tidak seenaknya Bapak Ibu saudara-saudara percaya dengan Hendrik Leorisa dan Abdullah Fanat. Saya ulang lagi, gubernur adalah pejabat pemerintah pusat di daerah. Dia memiliki 2 tugas pokok yang diperintahkan oleh negara melalui undang-undang: mengawasi dan membina. Termasuk mengawasi duit itu kau harus segera luncurkan. Termasuk duit yang ada di APBD itu
kau pakai untuk apa? Gubernur berkewajiban untuk mengawasi. Bahkan saya heran, banyak kepala daerah di Maluku ini, itu Bapak Ibu semua, dana desa yang ada di setiap desa itu ratusan miliar, Pak. Tadi saya, berapa desa di sini? Kan? 82 desa. ADD sama DD saya perkirakan 1 miliar. Berarti kurang lebih 82 miliar. Kurang lebih 82 miliar. Bapak Ibu, 82 miliar itu bukan uang sedikit. 82 miliar itu bisa menjadi titik pengungkit pertumbuhan ekonomi di setiap desa. Tapi kenapa dana desa selama sekian tahun, sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini seperti tidak terjadi apa-apa? Karena mulai dari perencanaannya itu udah kacau balau, di mana-mana bukan kepala desa definitif, di mana-mana itu pejabat kepala desa semua, perencanaan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, ditambah dengan pencairannya itu tidak jelas kapan harus dicairkan. Betul. Kacau lah semua ini Bapak Ibu semua. Percaya dengan Henik Lorisa dan Abu Lavana, kami terpilih, besok saya akan jewer setiap kepala daerah soal yang kayak gini. Nggak bisa, ini duit negara bukan duit kalian. Negara memberi duit ke sini untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kau simpan di bank. Nggak bisa kayak begini, Pak. Pak, adinda kalian bertiga ini mantan anggota DPR, mungkin ketiga keempat. Bupati, gubernur itu harus menjaga duit itu sirkulasinya stabil, Pak. Sekurang-kurangnya itu Maret, itu triwulan pertama harus turun. Dan semua staf bergerak di lapangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mengecek daya beli masyarakat itu naik atau tidak. Lihat aja nanti kalau besok Januari itu baru bayar gaji, Februari juga masih gaji, mungkin paket-paket kecil udah jalan, tapi di Maret itu harus jalan. Nanti kita lihat, cek aja, ambil sampel 10 sampai 7 toko, lihat aja di situ, dilihat hari ini belanja berapa, dia naik terus itu. Nanti di ujung Maret itu udah turun, daya beli udah turun, itu artinya uang udah kurang di masyarakat. Itu harus triwulan kedua harus turun supaya uang stabil, sehingga uang itu berputar dari tukang sayur ke tukang ikan ke tukang macam-macam. Itulah uang yang berputar. Sekali lagi, rumus pertumbuhan itu ditentukan oleh jumlah uang beredar. Itu rumus baku, saudara-saudara. Itu rumus ekonomi. Kalau duit kalian tertahan di bank, bagaimana memicu pertumbuhan? Betul. Bapak Ibu semua, jadi begini Pak, sederhananya saya mau bilang begini, ketum butuh Pak Hendrik jadi gubernur. Hari ini kalau kita calon gubernur Pak, lalu kita lawan Pak Hendrik, hari ini kita pidato di sini, jangan kau pilih beta, kau pilih Pak Hendrik saja, karena lebih bermanfaat Pak Hendrik jadi gubernur daripada beta. Benar Pak? Yang kita butuh itu jaringannya Pak Hendrik itu untuk mendapatkan manfaat yang berat. Gitu Pak. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu semua, mumpung Prabowo jadi presiden Pak, kesempatan ini nggak akan ada lagi Pak. Bahkan beta berikrar di mana-mana, beta siap jadi wakil gubernur 10 tahun. Kenapa? Karena beta yakin besok Prabowo jadi presiden 10 tahun. Gak apa-apa. Yakin. Bisa wakil gubernur 10 tahun tapi ada manfaat. Ya, daripada wakil gubernur 10 tahun tapi tidak ada manfaat gitu kira-kira. Baik, ibu bapak semua. Kami mencatat juga banyak pengangguran. Kami mencatat juga bahwa anak-anak Bupolo, anak-anak 10 kabupaten kota lain tes online tidak tembus. Kami tahu itu. Betul.
Tes P3K juga tidak tembus, kami tahu itu. Itu sudah ada di memori Edi Clarissa dan Lovana. Kami juga tahu di dalam rumah itu ibu bapak yang punya anak 1-2 yang sudah sarjana tapi sampai sekarang belum kerja. Kami tahu itu. Tapi semua itu bisa kami lakukan jika kalian memberi kekuasaan kewenangan itu kepada kami. Kami telah merumuskan jalan keluarnya, Bapak Ibu semua. Halo? Ada orang keseng ini? Atau menyanyi dong, menyanyi. Temi mana?